surat Bahar bin Smith yang mendidih darahnya karena Rizik ditahan. Aduh. Baik Bahar bin Smith dan Rizik Syihab, keduanya telah mendekam di lapas. Yang satu sudah divonis, sementara yang terakhir masih menunggu giliran. Dalam surat yang dikirim Bahar kepada Rizik, Bahar menganggap Rizik sebagai guru, bahkan ayahnya. Mereka berdua merasa sedang dizalimi. Mereka mungkin lupa bercermin, ingin rasanya memberikan cermin bagi mereka agar mereka mengetahui sepak terjang mereka selama ini. Dikutip dari laman JPNN, Bahar Smith mengirim surat kepada Rizik Syihab. Begini redaksinya. Wahai imanku, Habibana Rizik bin Syihab, maafkan anakmu ini yang tidak bisa berbuat apa-apa dari balik dinginnya tali besi. Anakmu ini mendoakan agar Allah memberikan kepada Habib kesehatan, kekuatan, dan menghancurkan musuh-musuh yang menzalimi Habib. Demi Allah mendidih darahku ketika mendengar Habib ditahan. Habib teladanku, pedomanku, guruku, ayahku, dan aku akan selalu berada di barisan dan komando Habib dari anakmu Bahar bin Smith. Ayahku, ibuku, keluargaku, nyawaku menjadi tebusan untuk selalu membela Habib Rizik. Bahar bin Smith, Lapas Gunung Sindur, 11 Februari 2021. Ya, Bahar bin Smith divonis 3 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 orang remaja. Disebutkan bahwa dirinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berusaha melakukan mediasi terhadap keluarga para korban. Namun di sisi lain ia merasa dizalimi, bahkan dengan tegas ia merasa dizalimi oleh pemerintah Jokowi. Sampai-sampai dari mulutnya keluar kata-kata, sampaikan kepada Jokowi, tunggu saya keluar, kata Bahar setelah sidang berlangsung. Tunggu saya keluar, ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya, akan dia rasakan pedasnya lidah saya, demikian ancam Habib Bahar. Jadi meminjam bahasa Latin, fenomena ini disebut dengan contradictio in terminis, ya, dua hal yang bertolak belakang. Menyesal tetapi menyalahkan orang lain, vonis akibat kelakuan sendiri tetapi menyalahkan pemerintah. Bahkan Jokowi yang dianggapnya sudah bertindak tidak adil, sungguh kekonyolan yang luar biasa. Nah, kemudian Bahar mengirim surat kepada Habib Rizik, mungkin merasa senasib sepenanggungan sebagai murid, apalagi Bahar menganggap dirinya sebagai anak yang merasakan nasib yang sama dengan sang guru, merasa sama-sama dizalimi oleh rezim Jokowi. Lagi-lagi semoga di lapas yang sekarang mereka tempati ada cermin sehingga mereka bisa berkaca tentang perbuatan mereka selama ini. Keberadaan mereka di lapas tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa mereka kelak akan menyadari kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat, atau dengan kata lain kesadaran tidak otomatis muncul ketika tubuh dan fisik mereka ditahan di dalam sebuah penjara ataupun lapas. Lapas atau penjara bisa jadi semakin menguatkan prinsip yang mereka percayai. Betapapun salahnya prinsip tersebut, tidak ada jaminan. Contoh kasus ini adalah Habib Rizik sendiri. Tokoh dan imam besar FPI itu bukan sekali saja meringkuk di lapas. Semenjak zaman Megawati, SBY, dan kini di zaman Jokowi, Pratu sudah 3 kali mendekam di lapas. Apakah dia berubah? Tidak tentunya. Namun bukan berarti keberadaan penjara, lapas, ataupun namanya menjadi tidak penting. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Baik Bahar ataupun Rizik bukan terpidana teroris. Penangkapan ataupun status tersangka Rizik terkait dengan kasus kerumunan pada sejumlah acara di Petamburan. Salah satu terkait acara akad nikah yang dilakukan pada 14 November lalu. Rizik Syihab dinilai melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara. Di luar status tersangka Rizik dan vonis yang sudah dijatuhkan kepada Bahar bin Smith, akankah mereka menjadi pribadi yang berbeda ketika keluar dari lapas? Tidak ada yang tahu dan tidak ada jaminan, karena sejatinya kesadaran tidak datang dari pihak eksternal. Apapun jenis pembinaan yang dilakukan di lapas itu sifatnya eksternal belaka. Perubahan sikap, sifat,
adalah sesuatu yang datang dari pribadi yang bersangkutan, suatu proses internal dalam diri mereka masing-masing. Saya sebagai pengamat dan pemerhati di luar hanya bisa berharap semoga Bahar ataupun gurunya Rizik Syihab menjadi person yang berbeda kelak ketika sudah di luar lapas. Stop mengatasnamakan Islam untuk perbuatan-perbuatan kalian yang justru mencederai nilai-nilai Islam. Stop menyalahkan pemerintah karena kelakuan kalian sendiri. FPI yang dipimpin oleh Rizik Syihab sudah tamat riwayatnya. Tidak perlu membuat organisasi serupa yang hanya mengganti nama atau label belaka. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi muslim yang disabdakan oleh Nabi. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Demikian hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dengan hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata dengan baik ataupun diam. Kata Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini ketika menjelaskan hadis-hadis arba'in. Beliau menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seseorang hendak berkata, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Sebagian ulama berkata, seandainya kalian yang memberikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara. Nah, baik Bahar ataupun Rizik sebaiknya bercermin apakah sifat terjang mereka tidak tanduk mereka selama ini sudah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Silahkan nilai sendiri. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Reza. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang
Pilih Jokowi, Indonesia